Biografi Soeharto, kisah Presiden kedua berjuluk The Smiling General. Soeharto dikenal sebagai Presiden kedua Indonesia. Ia merupakan Presiden Indonesia yang memiliki masa jabatan terlama yaitu sekitar 32 tahun. Ia juga dijuluki The Smiling General, dan dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan dalam sejarah pemerintahannya. Dalam sejarah kepemimpinannya sebagai presiden, Soeharto pernah sukses mengantarkan Indonesia menjadi negara swasembada, di mana sektor di bidang pertanian amat berkembang dengan pesatnya melalui program Rapelitanya. Berikut profil dan biografi dari Soeharto. Soeharto dilahirkan di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Ibunya bernama Sukirah, dan ayah beliau yang merupakan seorang pembantu lurah dalam bidang pengairan sawah, dan juga sekaligus seorang petani yang bernama Kertosudiro. Ketika berumur 8 tahun, Soeharto mulai bersekolah tetapi ia sering berpindah-pindah sekolah. Awalnya ia sekolah di Sekolah Desa Puluhan, Godean, kemudian ia pindah ke SD Pedes dikarenakan keluarganya pindah ke Kemusuk, Kidul. Setelah itu, kemudian ayahnya Kertosudiro memindahkannya ke Wuryantoro. Beliau kemudian dititipkan dan tinggal bersama Prawiro Harjo seorang mantri tani. Di tahun 1941 tepatnya di Sekolah Bintara, Gombong, di Jawa Tengah, Presiden kedua Indonesia ini terpilih sebagai prajurit telatan. Sejak kecil ia memang bercita-cita menjadi seorang tentara atau militer. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, ia kemudian resmi menjadi anggota TNI. Setelah itu, kemudian Soeharto menikahi Siti Hartinah, atau Ibu Tien, yang merupakan anak seorang Mangkunegaran pada tanggal 27 Desember tahun 1947, di mana usianya ketika itu 26 tahun, dan Siti Hartinah atau Ibu Tien berusia 24 tahun. Dari pernikahannya, kemudian ia dikarunia 6 orang anak, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjo Judanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Jalan panjang dan berliku dilaluinya ketika merintis karir militer dan juga karir politiknya. Dalam bidang militer, Soeharto memulainya dengan pangkat Sersan Tentara KNIL. Dari KNIL situ, ia kemudian menjadi komandan peta pada zaman penjajahan Jepang. Setelah itu ia menjabat sebagai komandan resimen berpangkat mayor, kemudian menjabat komandan batalion dengan pangkat letnan kolonel. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang dikenal sebagai serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, itu merupakan peristiwa yang menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa ketika resmi merdeka dari penjajahan bangsa Belanda selama 3,5 abad. Banyak versi mengatakan bahwa peranan Soeharto ketika merebut Yogyakarta yang waktu itu sebagai ibu kota Republik Indonesia, dalam serangan umum tanggal 1 Maret tidak bisa dipisahkan. Tujuan dari serangan umum tanggal 1 Maret adalah menunjukkan pada dunia internasional tentang eksistensi dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia ketika itu dalam membela bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinannya, ia berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkraman penjajah Belanda pada waktu itu. Pada waktu itu beliau juga menjadi pengawal dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, ketika itu beliau yang menjadi Panglima Mandala, yang dipusatkan di Makassar. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, kekosongan pimpinan membuat Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat, kemudian bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat.
kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat dari kudeta UL PKI. Dalam biografi Soeharto diketahui bahwa setelah peristiwa G30 SPKI, ia kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur di tangan PKI. Selain sebagai Panglima Angkatan Darat, ia juga menjabat sebagai Pangkop Kamtib, yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Puncak karir Soeharto ketika ia menerima surat perintah 11 Maret, atau yang dikenal sebagai Super Semar oleh Presiden Soekarno, pada bulan Maret tahun 1966. Dalam isi Super Semar ini, disebutkan bahwa ia ditugaskan untuk mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang kacau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI, dan mengamalkan ajaran besar revolusi Bung Karno. Setelah peristiwa G30 SPKI, keadaan politik dan juga pemerintahan Indonesia makin memburuk. Kemudian pada bulan Maret tahun 1967, dalam sidang istimewa MPRS, yang kemudian menunjuk Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soekarno, di mana pengukuhan sebagai presiden dilakukan pada Maret tahun 1968.